Anak Sir yang soleh dan soleha, kembali bertemu dengan Sir Muslim dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Masih dalam suasana pembelajaran jarak jauh. Kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, mari kita awali pembelajaran kita dengan terlebih dahulu membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang pelajaran kedua, yaitu tentang membaca Al-Quran. Ya, asik bisa membaca Al-Quran. Nah, ini tema kita. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, yaitu siswa terbiasa membaca Al-Quran. Ya, kemudian yang kedua, siswa mampu menunjukkan sikap berlindung diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, siswa mampu menunjukkan pelafalan Quran surah An-Nas ayat 1-3. Siswa mampu menunjukkan pelafalan Quran surah An-Nas ayat 4-6. Dan siswa mampu menunjukkan pelafalan Quran surah An-Nas ayat 1-6. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita. Nah, baik, untuk materi kita yaitu tentang Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui ya, membaca Al-Quran ini adalah suatu ibadah. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar-gambar berikut ini menunjukkan kegiatan membaca Al-Quran. Iya, membaca Al-Quran ya, bisa secara sendiri atau dibimbing oleh orang tua atau guru. Ya. Nah, kemudian kita tahu Al-Quran adalah merupakan kitab suci umat Islam. Ya, kitab suci umat Islam yang wajib kita pelajari. Ya. Kemudian membaca Al-Quran itu akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, setiap hari kamu harus selalu membacanya. Nah, aku bangga dan senang bisa membaca Al-Quran dengan benar. Nah, supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan benar, kita harus belajar ya. Nah, salah satu surah yang terdapat di dalam Al-Quran yaitu surah An-Nas. Nah, kita akan sama-sama akan melafalkan surah An-Nas ya. Sebelum kita melafalkan surah An-Nas, coba kita sama-sama dulu kita melakukan tepuk An-Nas ya. Oke, ikuti Sir ya sama-sama. Tepuk An-Nas ya, tepuk Islami, tepuk An-Nas, tepuk An-Nas. Nama surah An-Nas artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat, diturunkan di Mekah. Boleh tambah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yes, Allahu Akbar. Iya, oke. Alhamdulillah. Nah, oke, selanjutnya kita akan melihat mengenai surah An-Nas ini. Kita akan melafalkan surah An-Nas. Nah, sebelum kita lafalkan, kita harus mengetahui bahwa di dalam surah An-Nas terdapat tanda baca atau hukum bacaan tajwid, yaitu tasydid ya, gunnah musyaddadah. Nah, di setiap akhir bacaannya, di ayat pertama qul a'udzu birabbin nas. Nah, di akhirnya itu terdapat nun tasydid yaitu gunnah musyaddadah. Nah, ini dibaca dengan ditekan suaranya, ditahan selama 2 harokat atau 4 harokat ya. Nah, jadi 2 harokat atau 4 harokat ya. Nun tasydid ya, gunnah musyaddadah. Nah, jadi harus benar ya pengucapannya, pelafalannya, tidak boleh terburu-buru, tidak boleh cepat-cepat. Nah, jadi harus tenang ya, pakai tumakninah, harus dengan tumakninah, tenang, tidak tergesa-gesa ya. Nah, kita akan bacakan sama-sama ya. Kita dengarkan Sir akan membacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim.
Alhamdulillah. Demikian tadi pelafalan surah An-Nas, mudah-mudahan bisa dipraktekkan, diulang-ulangi ya sesuai dengan yang saya contohkan tadi. Mudah-mudahan juga lebih baik lagi. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ya. Alhamdulillah. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan mengetahui arti dari surah An-Nas. Ya, mengartikan surah An-Nas. Nah, yang pertama itu kita awali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas, yaitu artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Alhamdulillah, inilah arti dari surah An-Nas. Dari arti surah An-Nas ini kita bisa mengetahui isi kandungan dari surah An-Nas ini, yaitu mengenal makna surah An-Nas atau kandungan surah An-Nas. Yang pertama adalah surah An-Nas ini termasuk surah pendek di dalam Al-Quran. An-Nas itu artinya adalah manusia. An-Nas artinya manusia. Surah An-Nas adalah surah pendek yang terdiri dari 6 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Nah, sehingga surah An-Nas ini disebut dengan surah Makkiyah. Ya. Kemudian Makkiyah ini artinya adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya, jadi surah yang diturunkan di kota Mekah. Nah, kemudian surah An-Nas adalah mengandung perintah agar kita selalu meminta perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan yang terlihat maupun tidak terlihat, baik kejahatan yang berasal dari manusia maupun dari bangsa jin seperti sihir. Nah, jadi itulah makna surah An-Nas ini, yaitu kita memohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan yang tidak terlihat maupun tidak terlihat, baik yang datang dari pada jin dan golongan manusia, golongan jin dan golongan manusia. Nah, inilah beberapa kandungan surah An-Nas. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah latihan. Yuk kerjakan, insyaallah aku bisa ya. Yang pertama, tuliskan kembali di buku tulismu tentang definisi surah An-Nas di bawah ini. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Nah, kemudian yang kedua, buat dalam bentuk video atau rekaman tentang surah An-Nas lalu kirimkan. Ya, kirimkan ke WA pribadi ya. Boleh dalam bentuk video atau rekaman suara. Nah, itulah latihan kamu. Silakan dikerjakan ya. Mudah-mudahan tetap semangat. Iya. Nah, demikian saja pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk anak-anak yang soleh dan soleha semuanya. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa sebelum ada doa setelah saya belajar. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.